Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya saya mau mengenalkan diri kembali. Nama saya Muhammad Fahri. Buat teman-teman semua yang mungkin nih buat panitia ya. Ini sebelum mulai aja udah banyak pertanyaan nih dari kawan-kawan nanya, Kak Fahri Jakartanya di mana? Jakarta Timurnya di mana? Teman-teman semua yang hari ini mungkin tinggal di Jakarta, saya itu berasal dari Jakarta Timur. Orang tua saya sebenarnya bukan asli Jakarta Timur, bukan asli Jakarta, namun mereka lahir di Jakarta. Namun secara garis keturunan, saya ini adalah campuran dari orang Sunda, lebih tepatnya di Garut, dan juga orang Klaten, lebih tepatnya di Jawa Tengah. Jadi alhamdulillah hari ini saya Fahri tinggal di Jakarta Timur. Kalau misalnya teman-teman mau datang, teman-teman bisa datang, rumah saya ada di Kampung Rambutan dekat situ. Teman-teman kalau misalnya apa bisa langsung DM aja, lihat di Instagramnya Fahri Al-Qasam. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau terima kasih ke teman-teman semua yang alhamdulillah berkat teman-teman saya bisa diundang di sini dari panitia yang saya nggak nyangka ternyata penontonnya banyak banget ya, ada 217, dan itu suatu hal yang baru menurut saya nggak pernah berbicara secara online di depan orang sebanyak 200 orang ke atas. Saya pernah sebelumnya diundang di beberapa kajian sama teman-teman dari Laskar Dakwah Milenial dan juga ada beberapa teman lainnya yang alhamdulillah ketika saya diundang, Masya Allah banyak. Namun kali ini banyak banget, lebih banyak gitu dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Maka itu sebuah hal yang sangat saya syukuri karena pada malam ini yang ketika Allah menurunkan rahmatnya, ketika saudara-saudara kita sedang tertidur pulas di kamar-kamar mereka, namun pada malam hari ini teman-teman hadir ke sini bukan suatu hal karena ketidaksengajaan, namun teman-teman hadir di sini karena satu tujuan. Kita punya tujuan bersama, yaitu mengangkat sebuah peradaban yang kita awali dengan cinta para pemudanya. Teman-teman sekalian, kalau kita berbahas soal cinta, sebenarnya cinta apa sih? Cinta itu adalah suatu hal yang biasanya kalau kita dengar, itu adalah sebuah rasa yang biasanya kita lontarkan kepada lawan jenis kita. Cinta itu apa sih? Kalau kita misalnya buka Instagram, pasti kita nggak luput dengan namanya quotes-quotes cinta. Cinta antara seorang fulanah dengan seorang fulan, cinta antara PDKT antara satu santri dengan santri lainnya, cinta PDKT antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Namun sebenarnya cinta itu maknanya luas teman-teman. Ada cinta karena ilmu, ada cinta karena orang tua, ada cinta karena hal-hal yang emang pantas untuk dicintai. Teman-teman, kalau ngebahas soal cinta, saya lebih suka untuk membahas soal referensi. Sebenarnya kita bahas dulu. Referensi ini apa sih teman-teman? Aku mau ngasih contoh ke teman-teman. Kalau di Indonesia, kita melihat ada orang yang buang sampah tidak pada tempatnya, itu kelihatan biasa banget nggak sih? Ketika kita malah justru kebalik, kalau misalnya kita melihat ada orang yang buang sampah pada tempatnya, justru itu adalah hal yang sangat luar biasa. Makanya saya tuh nggak jarang ketika melihat ada anak-anak yang buang sampah pada tempatnya, mereka diejek-ejek. Wah, rajin banget, bersih banget gitu. Karena apa? Referensi yang kita dapatkan mungkin dari orang tua kita, dari kakak kelas kita, dari masyarakat Indonesia kebanyakan adalah buang sampah itu ya sembarangan gitu. Kalau nggak buang sampah sembarangan ya nggak afdol gitu bahasanya. Jadi referensi itu adalah satu hal yang mungkin biasanya kita lihat. Jadi seakan ketika kita melihat ada hal yang baru, itu dianggap suatu hal yang tidak lumrah. Seperti halnya tadi, ketika dia buang sampah buang sampah pada tempatnya, justru dikatakan rajin. Berbeda halnya dengan Jepang. Di Jepang, orang-orang itu dibiasakan dengan buang sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena referensi yang diberikan oleh orang tua mereka, referensi yang diberikan oleh masyarakat, yang diberikan oleh government atau pemerintah adalah buang sampah pada tempatnya. Namun, ketika ada orang yang buang sampah tidak pada tempatnya, justru itu adalah sebuah masalah. Lah, orang ini buang sampah nggak pada tempatnya nih. Berbeda dengan Indonesia kan, kalau Indonesia orang buang sampah sembarangan itu biasa, di Jepang orang buang sampah pada tempatnya itu biasa. Kenapa? Kok beda? Padahal kita sama-sama manusia, kita sama-sama anak Adam. Karena sekali lagi itu referensi. Seberapa banyak kita melihat orang,
seberapa banyak kita melihat masyarakat melakukan itu, maka referensi bisa menjadi patokan benar atau salahnya. Referensi bisa menjadi patokan ini baik atau tidaknya. Itu contoh pertama. Sekarang contoh kedua. Saya punya teman orang Arab. Dia tuh suka cerita. Saya kan suka banget soal wawasan internasional. Saya tuh suka bertanya. Ketika orang Arab nih gimana sih sebenarnya? Mereka bilang, ya orang Arab di Indonesia kayak orang Indonesia gitu. Tapi berbeda teman-teman ketika kita itu pergi ke Saudi. Kemarin alhamdulillah Allah mengkaruniai saya untuk pergi ke Saudi, ke Arab Saudi. Ketika di sana, Arab-Arab orang sana itu mereka cenderung keras. Cenderung mereka itu lebih suka mengangkat suaranya. Cenderung mereka itu lebih suka malas untuk bernegosiasi. Ya udah, mereka intinya orang-orang Arab di Saudi dengan orang keturunan Arab di Indonesia itu berbeda. Padahal mereka dari satu nenek moyang yang sama. Tidak cukup di Indonesia, namun juga ternyata Arab di Mesir itu juga berbeda. Kemarin saya ketemu kawan juga dari Saudi, mereka bilang, orang yang paling kami gak suka di Saudi itu orang Mesir. Kenapa? Orang Mesir tuh ngeyel banget. Kalau orang Saudi tuh enggak. Orang Saudi ketukan mereka, orang Saudi ngeyel, tapi enggak sengeyel Mesir gitu. Tapi kita bilang, orang Arab Indonesia justru enggak ngeyel. Orang Arab Indonesia tuh manut banget, ramah banget gitu. Padahal kalau kita garis bawahi, mereka dari keturunan yang sama, namun mereka itu tinggal di tempat yang berbeda. Sehingga tempat berbeda itu yang menyesuaikan mereka. Referensi apa yang mereka dapat. Di Indonesia, orang Arab di Indonesia itu mereka terbiasa dengan kultur Jawa. Makanya orang-orang Solo, kawan-kawan saya dari Solo, kawan-kawan saya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, mereka tuh lembut banget ketika saya di sini, Masya Allah. Ketika saya sampai Saudi, kawan-kawan saya dari Saudi, kawan-kawan saya dari Mesir, itu mereka kok kayak beda banget ya. Karena apa? Sekali lagi, referensi yang mereka dapat, walaupun mereka tinggal dalam tempat yang, walaupun mereka dari etnis yang sama, dari bangsa yang sama, hidung mereka sama-sama mancung, namun mereka memiliki perbedaan referensi. Referensi di sana, mereka itu biasa melihat, mereka itu biasa berkomunikasi dengan suara keras, walaupun kita nggak bisa mengatakan suara keras itu adalah biadab. Karena mereka memiliki referensi yang berbeda dengan kita. Namun ketika di Jawa, di Indonesia, orang-orang Arab di Indonesia itu, mereka terbiasa dengan hal yang lemah lembut. Maka referensi yang mereka ambil adalah orang itu harus lembut. Maka kita bisa disimpulkan di sini, referensi adalah patokan. Referensi adalah contoh. Sebenarnya apa yang baik dan apa yang benar. Baiknya di Indonesia, belum tentu baiknya di Arab Saudi. Terlepas dari hal itu syariatnya. Kita berbicara soal kultur terlebih dahulu. Kultur Indonesia, suara keras di Indonesia itu belum tentu baik. Namun di Saudi itu hal yang biasa, yang lumrah. Karena apa? Sekali lagi itu hal yang referensi. Maka ketika kita berbicara soal referensi, kita nggak mungkin mereferensikan, kita nggak mungkin mencontoh akhlak kita nggak mungkin mencontoh diri kita, kita mengambil contoh untuk diri kita itu kepada Pak Soekarno. Bukan karena saya tidak suka sama Pak Soekarno. Dan bukan pula ketika kita ingin mencontoh seseorang sebagai referensi diri kita nggak mungkin mencontoh seorang yang Imam Bonjol contohnya. Atau kita lihat pahlawan-pahlawan Indonesia, atau kita lihat pahlawan-pahlawan dunia seperti Napoleon Bonaparte dan juga orang-orang lainnya. Maka ketika Islam itu turun, maka Islam telah menurunkan satu orang yang paling baik di antara semuanya, yang menjadi contoh dalam semua bidang. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi kuduah, karena beliau adalah sebaik-baik manusia yang kita mengambil contoh atau referensi dari beliau. Referensi dari beliau apa aja sih? Semuanya itu syariat, itu hal duniawi, hal itu ukhrawi. Maka contoh yang paling tepat adalah kita mencontoh baginda Nabi SAW dan orang salafus salih. Dari mulai itu politik, dari mulai itu akademik, dari mulai hal itu ekonomi, kesetaraan, apalagi kebiasaan, akhlak. Maka contoh yang paling tepat adalah itu baginda Nabi SAW. Begitu pula dengan cinta. Sampaikan di sini kita bahas soal cinta ya. Setelah jauh-jauh kita ngobrol kalau gitu. Nah, cinta kita harus patokan kepada baginda Nabi SAW atau orang-orang yang menjadi generasi terbaiknya Rasulullah SAW. Siapa lagi kalau bukan salafus saleh, sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Namun teman-teman, kalau kita sekarang lompat ya. Kita hidup di dunia yang serba mudah soal internet. Perfilman, saya sebagai orang yang suka film, dari mulai literasi, buku, novel, hal-hal yang hari ini disediakan oleh dunia,
itu berusaha untuk merubah referensi umat muslim sebenarnya. Sekarang saya tanya ke teman-teman, kalau kita bicara soal cinta, teman-teman yang pertama kebayang di pikir teman-teman apa? Kita bahas soal cinta pemuda deh. Saya mengatakan kalau misalnya cinta pemuda yang pertama kali terbenak di pikiran teman-teman itu apa sih? Pasti yang pertama kali terbenak di pikiran kita itu adalah pacaran. Ya nggak sih? Pasti kalau terbenak dalam cinta pemuda, itu pasti terbang di pikiran pertama kita adalah gandengan tangan. Nonton bioskop bareng. Teleponan setiap malam. Atau mungkin pacaran jalan-jalan kemana-mana. Cari tempat dating yang bagus. Atau mungkin kita berpikir kalau soal cinta pasti itu kembali pada Dylan dan Milea. Karena selama ini referensi yang umat muslim, anak muda, kita semua ini, anak-anak muda nih, kita semua terima itu adalah referensi-referensi yang selalu Jadi referensi yang hari ini kita temukan, di anak muda itu adalah referensi yang ternyata salah. Kita ambil contoh. Film Dylan dan Milea itu menjadi referensi bagi anak muda. Kalau hari ini kita ingin menyampaikan cinta harus pacaran. Atau kita lihat deh film-film cinta terdahulu, gak usah jauh-jauh kita ambil dari sinetron. Berapa banyak anak-anak muda hari ini yang nonton sinetron yang pasti di dalam sinetron itu ada kisah cintanya. Dan kisah cintanya itu pasti pacaran gitu. Jadi ketika anak muda itu lihat, maka ketika dia nggak ada dasar referensinya itu seperti apa, mereka tuh berpikir kalau cinta itu harus pacaran. Karena saya nggak tahu, nggak ada tuh cinta yang nggak pacaran, maka cinta harus pacaran. Kenapa? Karena referensi yang hari ini dunia berikan, khususnya di Indonesia, adalah referensi yang mengajak anak muda untuk pacaran. Padahal, kalau kita kembali kepada sejarah, ketika kita kembali kepada sirah nabawiyah, ternyata ada loh referensi-referensi yang bisa membangun pikiran kita bahwasannya cinta itu nggak perlu pacaran. Karena pada dasarnya cinta itu halal. Kita nggak salah kok suka sama seseorang. Kita nggak salah kok ada hati, ada crush. Kita ada crush sama seorang lelaki, ada seorang akhwat. Kita nggak salah untuk suka. Namun yang salah adalah bagaimana kita bisa meluapkan rasa suka itu. Nah, dalam Islam, hal cinta itu nggak disalahkan. Namun bagaimana cara meluapkan, itu diajarkan oleh Islam. Dikasih tahu oleh Rasulullah. Dikasih tahu oleh para sahabat. Dikasih tahu oleh para tabi'in dan tabi'in. Ketika kita punya rasa suka, kemudian pengen dilontarkan, namun kita menjadikan Dylan sebagai landasan, maka hal itu adalah salah. Paham kan sampai sini ya? Jadi kita tadi bahas soal referensi di Indonesia hari ini adalah pacaran itu harus, cinta itu harus pacaran. Tapi kita lupa kalau ternyata zaman dahulu itu ada referensi. Maka teman-teman, aku pengen cerita nih sedikit soal referensi. Soal kisah cinta. Teman-teman kan biasanya kalau bahas cerita cinta tuh pasti gini gak sih ceritanya, aku atau ya kalau soalnya aku juga jarang kalau soal cinta, lebih suka soal lebih misteri. Tapi kalau misalnya yang aku dapat dari kawan-kawan yang suka nonton cinta-cintaan, biasanya kisah cinta itu gini gak sih, biasanya deketin perempuannya, kemudian perempuannya kayak nggak mau gitu, karena deket-deket akhirnya awalnya nggak mau, tiba-tiba mau, deket pacaran, pada akhirnya putus. Itu gak sih biasanya alur cerita yang asiknya tuh ketika putus tuh, antara ada selingkuhan yang pertama, antara kedua udah gak suka lagi, ya kan? Itu biasanya kalau kisah cinta. Aku mau ngasih tahu teman-teman kalau ternyata ada loh kisah cinta yang lebih seru dan lebih unik, namun melandaskan agama sebagai syariat. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, Dylan itu anak muda, Imam Syafi'i itu pernah muda, Ali bin Abi Thalib itu pernah muda juga. Kemudian siapa lagi nih? Imam Abu Hanifah, orang tuanya Imam Abu Hanifah itu juga pernah muda. Artinya orang-orang zaman terdahulu, ulama-ulama terdahulu itu mereka pernah muda, yang harus kita tahu. Yang kedua, ulama-ulama terdahulu ternyata juga punya rasa cinta. Punya rasa cinta yang pernah mereka jadi bukukan kisah cinta itu. Aku lupa juga kisah cintanya apa, waktu itu aku juga diceritakan sama kakak kelas kami waktu itu di pondok, ada bukunya tuh khusus untuk membahas kisah cintanya para ulama. Dan kisah cintanya ini unik teman-teman. Aku nggak mau cerita banyak soal kisah cintanya, namun aku pengen ceritain kisah tentang Ali bin Abi Thalib. Ini sebagai mungkin referensi dulu ya. Setidaknya teman-teman tuh paham kalau ternyata cinta tuh nggak haram ya. Ternyata cinta itu boleh ya, selama ada jalannya. Maka aku mau kasih tahu nih, salah satu cerita yang mirip kayak Dylan, namun dengan genre cerita yang berbeda. Oke, kita akan cerita soal Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang keponakan baginda Nabi SAW. Seorang yang nggak bisa dikatakan kaya, seorang yang tidak bisa dikatakan orang yang mapan, namun ada hati kepada anak baginda Nabi. Dan tentunya sebagai seorang Ali bin Abi Thalib yang muda saat itu, Ali bin Abi Thalib tidak sendiri untuk bersaing mengejar anaknya Nabi.
Tahu teman-teman siapa orang yang pertama kali datang ke rumah Nabi untuk melamar Fatimah sebagai yaitu Abu anaknya Bakar. Khadijah? Abu Bakar, betul. Terima kasih yang udah jawab. Ya, jadi orang yang pertama kali datang ke tempatnya Nabi itu adalah Abu Bakar. Mungkin teman-teman udah tahu ceritanya. Ini aku ceritain lagi aja ya, biar agak seru. Biar pada tahu semua. Jadi pertama kali Abu Bakar itu datang ke tempat Nabi. Dan ketika Abu Bakar datang ke tempat Nabi, Ali itu disakit hati sebenarnya. Itu sakit hatinya kayak siapa ya? Kayak pacarnya, kayak Dilan ketika si Milea itu dia, aku nggak tahu ceritanya sih. Ide aku taunya tuh singkatnya kayak Dilan itu pernah deketin Milea dan ternyata Milea itu udah punya pacar di Jakarta. Mungkin kayak itu rasa sakitnya tuh. Kayak udah ada hati, Allah udah nungguin nih Fatimah nih. Udah fix nggak sih? Fix nggak sih anaknya Bagina nih? Tiba-tiba datang tuh Abu Bakar. Dan teman-teman semua, kita harus tahu, Abu Bakar tuh nggak pemuda biasa. Abu Bakar tuh bukan orang biasa yang tiba-tiba datang ke Nabi. Kalau orang biasa, Ali tuh udah ngerasa, ya nggak level, sorry ya gitu. Tapi yang datang ini Abu Bakar. Kita tahulah sosoknya Abu Bakar. Beliau orang pertama masuk Islam, yang udah ngebebasin banyak budak yang akhirnya menjadi pejuang Islam. Bilal bin Rabah, keluarga Haris. Kemudian juga Abu Bakar saudagar kaya raya. Siapa lagi kalau nggak kenal Abu Bakar gitu? Itu pasti di hati Bilal tuh, fix sih. Rasul terima sih, fix sih gitu di hati Ali bin Abi Thalib. Itu sakitnya saya nggak pernah rasain ya. Tapi itu pasti sakitnya sakit banget gak sih? Kayak itu orang udah paling mulia datang ke tempat Nabi buat ngelamar seorang wanita yang sebenarnya udah ada hati gitu, si Ali bin Abi Thalib. Ketika datang Ali udah di hati tuh, ya udahlah, wes. Kalau seandainya emang Abu Bakar cocok, ya setidaknya aku bahagia ketika Fatimah bahagia gitu. Akhirnya Abu Bakar datang melamar tuh baginda Nabi. Ketika itu ditanya ke Fatimah, Fatimah, Abu Bakar datang untuk melamarmu. Kamu terima atau tidak? Maka Fatimah dengan tegas mengatakan tidak. Keluar Abu Bakar. Ali berkata hati, selamat. Tidak jadi. Tidak jadi, alhamdulillah, masih ada harapan nih gitu. Tapi ternyata tapi ternyata rasa hati, sakit hati Abu Bakar nggak berhenti di situ. Datang pula sebagai orang kedua yang datang ke tempat Nabi. Orangnya bukan orang biasa lagi. Siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab. Seorang yang ketika masuk Islam tuh langsung berani. Ketika sebelum ada Umar, orang tuh kayak Islam mau dakwah takut. Tapi ketika ada Umar, pentolan nih, maju men. Umar bin Khattab, siapa yang nggak kenal? Orang yang kuat, nggak pernah kalah kalau gulat. Kecuali lawan Khalid bin Walid pada waktu itu. Siapa lagi kalau nggak kenal Umar? Orang yang hebat dalam memimpin. Setan-setan takut sama Umar. Datang ke tempat Rasul. Di hati Ali tuh, ya fix sih. Nggak diterima. Fix sih. Keterima sih. Ya udahlah. Saya kembali kepada keputusan yang pertama. Ketika saya nggak berhasil melamar Fatimah, maka plan B-nya saya bahagia ketika Fatimah bahagia. Datang ke tempat Rasul. Tiba-tiba ditanya lagi tuh ke Fatimah. Pengen nggak? Sorry. Untuk saat ini saya menolak Umar. 2 sahabat mulia ditolak sama Fatimah. Kemudian setelah itu gak berhenti sampai di situ. Ketika Ali bin Abi Thalib sudah merasa tenang, wah aman banget dong. Ini udah aman sih fix. Datang lagi nih pemuda yang gak main-main lagi, Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Siapa yang gak kenal Abdurrahman bin Auf? Seorang kaya raya yang bahkan ketika Nabi itu berkata pada Abdurrahman bin Auf, kamu tuh di surga melihat yang merangkak. Kenapa? Karena kamu saking banyak hartanya, kamu dihisap itu lama banget sampai merangkak. Siapa lagi yang nggak kenal Abdurrahman bin Auf? Ketika di Mekah ia menjadi orang yang kaya raya, namun ketika pindahkan Madinah ia mengorbankan semua kekayaannya untuk bisa hijrah bersama Rasul. Datang ke tempatnya ke tempatnya Fatimah, Kemudian Abdurrahman bin Auf nih bawa mahar. Tahu nggak maharnya apa? Itu aku lupa ya. Antara 1000 unta atau 100 unta. Intinya ketika dirupiahkan itu ada sekitar 5 miliar mahar yang diberikan ke Fatimah. Normalnya teman-teman, kalau perempuan, saya ngambil dari cerita keluarga saya aja ya. Kalau misalnya cerita dari nenek itu, biasanya nenek suka cerita, perempuan itu katanya, kalau kita dengar-dengar dari nenek biasanya, perempuan itu tertarik sama laki-laki itu ada karena ketampanannya, ada karena ilmunya. Namun itu semua bakal sirna ketika ada hartanya, katanya kayak gitu. Tapi nggak tahu ini benar apa enggak, karena teman-teman lebih paham ya. Nah, ketika datang ke sana dengan mahar 5 miliar, maka ketika Rasul berkata, tunggu dulu, saya mau ke Fatimah, saya mau ngasih tahu dia, mau nanya dulu. Fatimah, terima nggak nih? Sorry, untuk saat ini saya nggak mau nerima dulu. Cabutlah itu Abdurrahman bin Auf. Namun kembali lagi, hati Ali itu kembali tersakiti lagi. Karena nggak cuma Abdurrahman bin Auf,
Kemudian datanglah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, siapa yang nggak kenal Utsman bin Affan? Orang yang lemah lembut, orang yang masya Allah, kita pasti nggak lupa lah kisah Utsman bin Affan. Bahkan ketika jadi khalifah aja menjadi khalifah yang sangat lemah lembut sekali. Datang ke tempatnya Rasulullah, Ali itu udah berteriak tuh, keterima nggak ya? Keterima nggak ya? Keterima nggak ya? Semoga nggak terima deh. Gitu. Ya mungkin waktu itu posisinya Ali berdoa ya, semoga nggak terima gitu. Datang Ali waktu itu, siapa tadi, Utsman bin Affan ke tempatnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sabar dulu, saya tanya Fatimah, kamu mau nggak sama Utsman bin Affan sebagai orang yang lemah lembut, orang yang masya Allah nggak usah bertanyakan Al-Qur'annya dia sangat mungkin hafal, sangat menjaga rasa malunya dan segala macam, bahkan malaikat itu malu dengan Utsman bin Affan. Kemudian Fatimah mengatakan, sorry, untuk saat ini saya tidak dulu. Kemudian tiba-tiba ketika Utsman itu mundur, Ali ini sudah sepertinya udah rusak mentalnya. Sudah dirusak oleh 4 sahabat terbaik soalnya. Soalnya ketika Ali ini sudah berpikir, ya Allah, yang melamar Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, Utsman. Semua ditolak semua. Ini Fatimah nih pengen spek yang kayak gimana sih? Setingkat Abu Bakar aja tolak, pasti speknya lebih tinggi dong. Itu kan kalau misalnya kita tahu di dunia kita hari ini, speknya harus lebih tinggi dong dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dan juga dari Abdurrahman bin Auf. Sedangkan Ali ini biasa banget. Ali ini bukan orang kaya yang pertama. Orang nggak bisa, tidak seperti Umar, tegas dan ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak saudagar kaya raya seperti halnya Abu Bakar, tidak seperti Utsman bin Affan yang lemah lembut banget. Tidak juga seperti Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, yang rela meninggalkannya. Dan juga bukan pula orang yang banyak mengislamkan sahabat-sahabat lain seperti Abu Bakar. Maka Ali ini sepertinya udah kena mental gitu kalau bahasa zaman sekarang. Ali ini seperti udah nggak ada harapan gitu. Udahlah, fix nyari yang setara aja sepupu gitu kata Ali. Namun enggak, kata sahabat Ali, bahasanya kalau kita di zaman sekarang ya, kita bahas zaman sekarang, lu coba dulu aja deh datang ke Rasul. Siapa tahu lu diterima. Enggak lah, sorry. Itu Abu Bakar aja ditolak, apalagi gua. Tenang lu coba dulu. Lu nggak dapat, kalau lu dapat alhamdulillah, lu nggak dapat ya setidaknya Abu Bakar juga ditolak gitu. Oke, gua coba. Kalau sahabatnya oke, kita di belakang lu. Ali datang tuh ke tempatnya Rasul. Dia datang ke tempatnya Rasul, dia duduk. Ketika sembari Ali itu lagi duduk, Rasulullah itu melihat Ali kok panik, Ali kok terdiam. Maka di saat itu baginda Nabi bertanya, wahai keponakanku, wahai anaknya Abu Thalib, apa sebenarnya gerangan kamu ini pengen kesini? Maka Ali dengan rasa takutnya, dengan rasa kena mentalnya, dengan rasa sakit hatinya ketika ada 4 orang itu melamar Fatimah, maka Ali mengatakan, ya Rasulullah, saya datang ke sini tidak ada niatan apa-apa, tidak ingin mendengar mendengar apa-apa, saya tidak ingin melakukan apa-apa kecuali satu, saya pengen melamar anak engkau ya Rasulullah. Sebenarnya Ali itu ragu, anak Rasulullah loh, yang speknya itu harusnya di atas Abu Bakar. Kemudian kata Rasulullah, saya nggak bisa mesetujuinya Ali, karena yang harus berhak untuk menyetujui adalah Fatimah. Saya akan ke belakang dan saya akan menemui Fatimah, dia akan menerimanya atau tidak. Rasulullah akhirnya ke belakang menemui Fatimah ketika sedang di kamarnya. Wahai Fatimah, seorang pemuda yang biasa saja, seorang pemuda yang tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar, tidak seperti Utsman bin Affan, tidak seperti Abdurrahman bin Auf, datang ke sini untuk melamarmu. Dialah Ali bin Abi Thalib. Engkau ingin menerima atau tidak? Biasanya Fatimah itu mengangkat tangan serai berkata tidak untuk saat ini. Maka pada saat itu Fatimah terdiam. Maka konsep dalam sebuah pernikahan, diam itu adalah iya. Karena perempuan terkadang itu malu untuk mengatakan iya. Maka dari situ Rasulullah mengambil kesimpulan Fatimah pengen dengan Ali. Datanglah Rasulullah itu datang sana. Ali itu sudah udah kayak ini terima apa enggak ya? Gitu. Ketika datang sampai Ali, wahai Ali, sesungguhnya anak saya itu menerima kamu sebagai suaminya. Wah, seneng banget dong Ali. Kayak wah, spek saya di atas Abu Bakar nih, spek saya di atasnya Umar nih, spek saya di atasnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf nih. Keren juga ya saya gitu bahasanya. Kemudian tapi ternyata keresahannya Ali nggak cuma sampai di situ. Kemudian Ali berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, saya tuh nggak punya apa-apa. Saya nggak seperti Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang sudah melamar Fatimah. Namun yang saya punya
untuk mahar, saya cuma memiliki 1 ekor unta, satu mengatakan, wahai Ali, uh, wahai Ali, engkau harus tetap untuk membayar mahar. Kalau engkau misalnya menjual untamu, maka kamu nggak bisa menyiram tanaman, karena itu adalah sumber pokok hidupmu. Kalau misalnya seandainya kamu itu menjual pedangmu, kamu nggak bisa melawan musuh-musuhmu untuk berjihad di jalan Allah, maka juallah zirah besimu agar nanti setengahnya itu diberikan kepada Fatimah, setengahnya itu dibagi 4. Yang pertama dibagi kepada Fatimah, yang kedua dipakai untuk acara pesta, acara pernikahan, kedua itu untuk Ali bin Abi Thalib, satu lagi untuk kehidupannya Fatimah dan Ali. Jadi untuk rumah tangganya, mungkin perlu apa, pakai uang itu. Maka Ali dengan susah payahnya, dengan kena mentalnya, Ali berhasil untuk mendapatkan hati anaknya baginda Nabi. Seorang Ali yang tidak memiliki kekayaan seperti Abu Bakar, namun mendapatkan seorang anak yang ditolak, yang menolak Abu Bakar itu sendiri. Maka ketika itu ada sebuah cerita lagi teman-teman, ketika Ali sudah menikah dengan Fatimah, sudah udah acara pernikahan, ijab kabul segala macam. Fatimah, ini nggak tahu ini benar apa enggak ceritanya, karena ini aku juga baru menemukan dari beberapa situs yang diberikan di internet. Ketika itu Ali itu ditanya, waktu itu Fatimah itu bilang ke Ali, wahai Ali, aku ingin minta maaf karena ternyata sebelum aku menikah denganmu, aku itu sudah pernah mencintai seorang lelaki pemuda. Maka Ali tersinggung dong. Ya Allah, ini aku udah capek-capek dapat kamu masih mau menolak aku dengan kekurangan yang aku miliki. Maka Ali berkata, wahai Fatimah, wahai istriku, apakah kamu menyesal menikah denganku? Apakah kamu menyesal untuk menjadi pendamping hidupku? Maka yang Fatimah katakan, enggak, aku sama sekali gak menyesal. Karena selama ini aku ini mencintai seorang pemuda, menunggu pemuda itu untuk hadir ke rumah ayahku untuk mengucapkan aku ingin menikahi putrimu. Dan kau tahu siapa pemuda itu, Ali? Pemuda itu adalah engkau. Maka cinta sejati yang hari ini disembunyikan oleh Fatimah, yang tidak pernah didengar siapa-siapa, yang mungkin kata para sahabat lainnya tuh, ya ini sebuah hal yang mustahil untuk Ali untuk mendapatkan Fatimah. Namun ternyata pada akhirnya Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang menjadi menantu Rasulullah pada saat itu akhirnya berhasil mendapatkan seorang anak dari baginda Nabi itu sendiri, yang selama ini dimimpikannya, yang selama ini diharapkannya. Pada akhirnya Fatimah menjadi jodoh yang sebenarnya, tanpa harus mengatakan kita telepon malam ini yuk, kita jalan-jalan naik motor yuk, kita nonton bioskop bareng ya. Ternyata bisa loh ceritanya kayak Aldi sama Fatimah. Sekali lagi ya, Fatimah itu bukan orang biasa. Fatimah itu anak Nabi, dan Nabi itu derajatnya di atas raja. Di atasnya ini Prince Abdul Matin, kalau teman-teman tahu ya, Prince Abdul Matin itu kan keren banget ya. Itu Fatimah itu di atasnya Prince Abdul Matin tuh. Nah itu bayangkan, maka tiba-tiba didatang dengan Ali. Maka teman-teman, ternyata kisah-kisah ini baru satu kisah, banyak kisah lain, antara kisah para ulama, kisah para sahabat yang ternyata mereka punya kisah sendiri-sendiri. Itu sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ulik ceritanya, yang harusnya bisa menjadi referensi kita ke depan, bahwa ternyata cinta itu nggak harus pacaran, cinta itu nggak harus pegangan tangan kok, cinta itu nggak harus kita teleponan tiap malam kok, cinta itu bisa ya kayak Ali dan Fatimah, cinta itu bisa ya seperti halnya keluarganya Ibu Hanifah, cinta itu bisa ya seperti kisahnya Sultan Umar bin Abdul Aziz, ternyata bisa gitu. Maka sebenarnya harapan yang saya inginkan adalah ke depannya mungkin kita bisa membaca lebih banyak buku lagi, kita bisa membaca banyak referensi lagi, agar kita tahu bahwasannya cinta itu nggak haram, namun Allah memiliki batasan-batasan untuk bisa menyampaikan arti cinta itu. Love is love, but rules is rules. Cinta itu adalah cinta, namun peraturan itu peraturan. Syariat itu tetap syariat, dan syariat itu pasti paling logis. Mau teman-teman mengatakan, nah terserah dong, kan cinta ini pilihan kita. Enggak, syariat itu paling logis. Namun karena mungkin kita kurang untuk mendengar logikanya, kita kurang untuk belajar, maka itu mungkin yang kurang dalam referensi kita. Mungkin
Itu aja teman-teman, saya ingin bahas soal cinta soal itu aja karena itu hal yang sangat saya sedih sekali untuk zaman sekarang, apalagi ini ada hal yang pengen banget sebenarnya saya sampaikan ke teman-teman. Makanya saya tuh berharap ya Allah, semoga saya bisa diundang Ustaz Felix Show untuk cerita bareng sama Ustaz Felix Show karena ada beberapa hal yang pengen saya diskusikan soal ini yang ingin saya banget saya sampaikan ke teman-teman semua. Namun ternyata pada musyafaal sebelum saya bisa bertemu beliau, saya bisa bertemu teman-teman, kita bisa berbagai pikiran, teman-teman bisa belajar dari saya dan saya bisa belajar dari teman-teman. Yang mungkin ke depannya teman-teman punya pertanyaan, teman-teman punya pendapat lain, punya argumen lain, teman-teman bisa sampaikan. Sekian dari saya Muhammad Fahri. Saya bukan seorang ustadz, namun saya hanyalah penyampai lisan antara seorang ulama dan umat. Semoga ke depannya kita bisa dipertemukan tidak hanya di media sosial, namun kita bisa dipertemukan di dunia nyata dan bisa meraih sebuah peradaban yang hari ini sudah hilang di mata anak muda zaman sekarang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Fa in dhallaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila itu ada kesalahan maka itu dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, Masya Allah. Enggak kedengeran. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsiran atas materi dan ilmu yang telah disampaikan. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, kita batasi atau tidak, Ustadz? Bebas Kak, kalau pemikiran itu nggak enak kalau ditahan-tahan, biar disampaikan saja. Baik, karena ini yang mengatakan sangat banyak sekali. Baik, untuk pertanyaan yang di call, baik, untuk pertanyaan, ya Allah. Apa mungkin lebih mudah ini aja Kak, suruh nanya sendiri gitu. Oh, Jadi angkat tangan, dan ini kan kalau baca mungkin agak lama ya, mungkin kita bisa langsung nanya aja gitu. Baik. Afwan Ustaz, iya, jaringan Ana agak sebentar Ustaz. Afwan Ustaz, suara Ana terdengar? Kedengeran Kak Risma? Baik. Untuk pertanyaan, Ana persilakan kepada Uhti Rifat Rizky untuk menyampaikan pertanyaannya. Apa tuh? Baik. Apa sudah terdengar? Assalamualaikum Ustadz. Apakah suara saya terdengar? Kedengeran. Ya. Ini kan alhamdulillah saya bisa mengikuti acara kajian ini. Yang saya mau tanyakan, boleh nggak kita sebagai seorang akhwat itu menyukai seorang laki-laki karena ilmunya? Jadi pada saat saya sendiri merasakan bahwasanya ini kan belum menikah ya. Terus kemudian saya mempunyai kayak pandangan kepada seorang laki-laki, seorang ikhwan, itu saya tertarik karena akhlaknya, karena ilmunya gitu. Tapi di dalam apa ya, sekitar saya itu mengatakan begini, kalau kamu jangan muluk-muluk lah gitu, kalau Jawanya seperti itu. Jangan muluk-muluk, yang biasa-biasa aja. Terus kemudian kan kita setiap hari alhamdulillah ya mempelajari ilmu, kemudian dalam masalah Islam. Kemudian saya berpikir apakah salah saya mencintai atau menyukai orang untuk
berdoa semoga saya mendapatkan orang yang berilmu. Bagaimana Ustadz pendapatnya? Syukron. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi aku jawab dulu ya. Kalau pertanyaan Kakak ini aku jadi ingat perkataan Ustaz Abdul Somad. Perempuan itu, orang menikah. Secara umum orang menikah. Tapi waktu itu Ustaz Abdul Somad itu mengatakan secara khususnya waktu itu perempuan. Tapi kalau ini saya bakal berbicara secara khusus. Bahwasanya orang itu memilih menikah itu karena beberapa alasan. Ada yang pertama karena parasnya. Dia cantik atau tidaknya. Terus ada yang memilih karena dia itu kekayaannya. Dia ini kaya atau miskin. Yang kedua ada juga mereka memilih karena nasabnya. Makanya tuh kalau di pondok anak-anak usaha tuh laku banget. Kenapa? Karena nasabnya gitu. Nah, itu karena nasabnya. Kemudian yang terakhir adalah karena agamanya. Atau kita bisa bicara soal khusus itu adalah agama, ilmunya, akhlaknya, agamanya yang berkaitan dengan agama, maka itu dimasukkan dalam faktor agama. Namun di sini dikatakan oleh Ustaz Abdul Somad, kalau kamu ini mencintai seorang laki itu atau perempuan lantaran kecakapannya, kecantikannya, kegantengannya, maka rasa kegantengan itu akan hilang pada waktunya. Itu kalau misalnya kalian mencintai karena itu. Namun kita nggak boleh mengatakan ya udah saya cari yang jelek aja, yang penting berakhlak gitu. Nggak bisa, karena kita itu bertahan karena pernikahan itu salah satunya karena ketampanan dan kecantikannya. Karena yang pertama kali dilakukan ketika pengen ta'aruf, ketika ada wanita yang bercadar, maka yang harus dibuka itu wajahnya. Kenapa? Karena kita harus tahu ini cocok nggak sama kita gitu. Kemudian yang kedua hartanya. Harta itu sewaktu-waktu bisa jatuh, bisa enggak. Kita tahu dong berita yang terkini seorang, kita nggak usah sebutin lah, seorang lelaki yang korupsi 270 triliun yang awalnya wah kaya banget, enak nih, ternyata nih punya suami yang kaya, suami idaman, tapi pada akhirnya justru jatuh dan ternyata nggak memiliki harta apa-apa. Dan pertanyaan, apakah kita bisa bertahan dalam kondisi seperti itu gitu? Maka harta itu bisa kadang naik, bisa kadang turun. Kemudian dari nasabnya, ketika bapaknya itu tercoreng nasabnya, kalau misalnya tiba-tiba bapaknya punya kesalahan, maka nggak cuma bapaknya doang yang dicoret, anaknya juga kecoret, menantunya juga kecoret, gitu kan. Makanya ketika dikatakan agamanya, maka agama adalah patokan utama. Agama, akhlak adalah patokan agama. Karena banyak sekarang laki-laki itu menikahi seorang wanita nggak karena kecantikannya, karena akhlaknya. Karena akhlak justru yang bisa membuat suami itu nggak usah repot-repot ngunciin nggak usah repot-repot ngehubungi istri sana sini, balik itu udah dibuatin makanan. Gak ngarep. Maksudnya dalam artian tuh akhlak itu atau agama itu adalah sebuah hal yang menjadi patokan utama. Kalau misalnya diibaratkan oleh Ustaz Abdul Somad, itu adalah kecantikan itu 0, kekayaan itu 0, terus kemudian nasab itu 0, sedangkan akhlak ataupun agama itu 1. Ketika dia nggak ada satunya maka habis, namun ketika ada satunya dia bakal jadi 1000. Maka itu kan yang pertama itu adalah kita kalau akhlaknya itu diutamakan. Maka kalau tadi kakak nanya boleh nggak sih kita mencintai seorang karena akhlaknya, jawabannya boleh banget. Walaupun kakak itu dikatakan sebagai yang skufu aja lah, cari yang sepantaran aja lah. Nah, justru ketika misalnya kita cari yang sepantaran, sedangkan kita di posisi pada saat itu kita bukan orang yang sepantar, justru kita nggak bisa berkembang. Justru kita mencari orang di atas kita agar kita bisa berkembang bareng, agar kita bisa banyak menuntut ilmu lagi, agar kita bisa banyak belajar lagi, agar apa? Agar sepantar. Makanya itu tuh, saya pernah ngomong sama kawan saya itu, kawan saya tuh suka cerita, saya pengen loh nikah sama anaknya Pak Kiai gitu, bilang, yuk, kata teman yang lain tuh, ya wes lah, yang sepantar wae gitu. Udah yang sepantaran aja lah, yang sekufu gitu bilang. Maka saya katakan, kalau kamu cari yang sekufu, maka kamu gak bakal berkembang di sini-sini aja. Penzina, kalau misalnya dia mencari yang sekufu, dia bakal cari orang zina. Namun ketika ada orang yang suka maksiat, dia pengen cari orang di atas dia, maka dia berusaha untuk bisa naik sampai setara dengan itu. Maka kita nggak asing dengan filmnya namanya Cinta 147 hari nggak sih? Yang filmnya anaknya Ustadz, ya itulah film yang waktu itu viral banget itu, yang cintanya cuma sampai beberapa bulan doang. Itu kan perempuannya ahli maksiat nggak sih? Apa sih? Ya itulah pokoknya lah. Ya itu pokoknya. Itu kan kayak kisahnya tuh ini banget ya, orangnya maksiat bisa nikah sama anaknya Pak Kiai. Kok bisa? Ya karena di situ ada perjuangannya bisa sampai titik itu seperti apa. Maka pertanyaannya itu ya 172 days, betul. Maka tadi pertanyaan kakak saya bisa katakan bahwasanya itu boleh-boleh saja, bahkan dianjurkan. Kenapa? Karena kakak tandanya pengen berkembang seperti halnya orang itu berkembang. Kalaupun itu tidak jadi jodoh kakak, setidaknya kakak bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya.
otomatis jodoh yang kakak berikan, Allah berikan pada kakak, yang insya Allah mungkin ya, itu bisa lebih baik daripada ketika kakak itu belum menuntut ilmu. Maka mungkin itu saja sih, kakak boleh mencintai siapa saja, namun intinya Allah itu punya peraturan bagaimana kita bisa meluapkan rasa cinta itu. Kita boleh dengan doa, kita boleh berharap, kita boleh dengan apa namanya, kalau misalnya emang benar kita bisa datang orang tuanya gitu. Nah itu mungkin itu bisa sih. Nah itu mungkin kalau semoga bisa menjawab pertanyaan kakak yang singkat ini dengan kata-kata singkat ini. Terima kasih, Ustaz. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsira atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, anak ke penanya selanjutnya, yaitu anak persilakan kepada Ahi Ali Gifari untuk menyampaikan pertanyaannya. Tafadhol. Afwan, sebelumnya apa terdengar? Terdengar sekali Kak Fahri, Kak Ali. Ya ini Kak mau nanya, kan ada statement nih biasanya bilang jangan mencintai orang yang tidak mencintai kita. Tapi kita tadi emang bener cinta tulus sama dia, terus kayak berdoa terus, ya Allah gimana gimana ini pengen banget sama dia gitu, gimana Kak? Afwan. Oke, mantap. Pertanyaannya sangat mewakili kami semua nih, anak-anak santri ini. Oke, keren banget. Makasih ya Kak Ali untuk pertanyaannya. Tadi statementnya Afwan. adalah jangan kita mencintai seorang yang enggak mencintai kita. Padahal kalau kita itu apa namanya, ketika kita itu melogikakannya lagi, padahal cinta itu biasa spontan loh. Kita mungkin jalan ketemu orang, kita untuk pandangan pertama tiba-tiba cinta, itu bisa dikatakan cinta gitu. Masa kita orang yang udah kita cinta duluan, kemudian ada orang yang tidak mencintai kita, itu artinya kan cinta itu spontan, bisa terjadi kapan saja. Kita bisa dengan doa tiba-tiba dia suka sama kita gitu kan, tiba-tiba kita melakukan suatu hal dia tertarik sama kita, dalam artian sebenarnya cinta itu nggak diharamkan untuk mencintai. Kakak boleh kok mencintai orang yang nggak mencintai kita, bahkan kakak boleh mencintai seseorang yang benci kita selama itu masih satu agama atau dalam koridor syariat. Namun kita kembali lagi nih Kak untuk pada pembahasan pertamanya, yaitu kita kembali lagi pada syariat. Ketika misalnya karena justru dia nggak cinta sama kita, kita cinta, kita paksa gitu datang ke rumah mertuanya, Pak pokoknya saya mau menikahi anak bapak. Bapak nggak terima, hidup bapak nggak tenang 10 tahun ke depan, 7 keturunan nggak bakal tenang Bapak. Nah itu kan justru malah sebuah ancaman gitu, malah sebuah syariat yang awalnya kayak damai-damai aja enak, tiba-tiba kok malah malah seperti ini gitu. Maka sebenarnya kita boleh kok mencintai siapa aja Kak Ali. Kita boleh mencintai orang yang gak mencintai kita boleh mencintai orang yang tidak, yang apa namanya, orang yang benci kita boleh mencintai orang yang suka sama kita juga. Bahkan kita boleh loh mencintai seseorang yang nggak kenal sama kita. Contohnya kalau netizen sekarang suka sama Prince Martin gitu contohnya ya, atau mungkin suka sama siapa gitu, selama kita mencintai masih dalam koridor syariat. Bahkan bisa dikatakan suatu hal pahala ketika kita berdoa sama Allah untuk minta dia. Kenapa? Karena berdoa itu adalah ibadah. Ketika kita berdoa untuk meminta dia, kemudian kita juga melakukan dengan sesuai koridor syariat tanpa melanggar batasan-batasan yang Allah perintahkan, maka itu boleh banget, bahkan dianjurkan. Nggak dianjurkan, itu kata-kata saya aja itu ya, bercanda. Ya itu ya kali, mungkin semoga bisa membalas atau mungkin bisa puas lah kali. Kalau mungkin mau diskusi, kita mungkin bisa bicara lebih jauh lagi nanti ke depan. Terima kasih atas pertanyaannya kali. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsira atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, anak ke penanya selanjutnya. Anak persilakan kepada Uhti Zahra Mustafida untuk menyampaikan pertanyaannya. Tafadhali. Afwan Kak, suaranya tidak terdengar. Afwan, Kak Zahra, suaranya tidak terdengar.
Mungkin Ustadz. Iya, saya ganti perangkat. Oh, baik. Terima kasih. Ulangnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini Zahra izin bertanya. Jadi pertanyaannya gini, kan kita ini sebagai perempuan ya Ustadz ya, udah ngejaga diri kita gitu ya, pokoknya dari segala macam bahkan interaksi dalam chat gitu, komunikasi dalam chat gitu, dalam kehidupan sehari-hari gitu, untuk masalah perasaan gitu, karena emang tujuannya untuk menjaga kayak gitu. Tapi ini saya cerita sendiri sih Ustadz gitu, kayak tapi saya tuh aktif banyak organisasi gitu ya, aktif banyak organisasi, tapi juga kalau misalnya masalah perasaan saya nggak kesana gitu. Tapi kan ada juga ya yang katanya bahkan ada yang Allah tuh nggak suka gitu terkait perempuan yang mudah bergaul sama lawan jenis kayak gitu. Tapi saya sempat tercetuk itu kayak gimana ya gitu saya gitu, soalnya kan kalau misalnya organisasi, kalau bagi saya tuh kayak kalau misalnya cuman sekedar kita masalah organisasi is oke gitu, sampai ada teman saya tuh yang cowok, saya tuh berani komunikasi sama antum Zahra karena antum tuh nggak bakal baper gitu, kata dia gitu. Emang segitunya gitu, saya kayak pokoknya ya di organisasi mau dia ngedeketin saya mau gimana pun gitu, bahkan kalau misalnya ada yang ngechat saya masalah perasaan pun nggak bakal saya respon gitu. Tapi bagaimana sih pandangan Ustadz gitu ketika seorang perempuan yang emang udah ngejaga kayak gitu, terus juga tapi kalau dalam kehidupan nyatanya tuh sama laki-laki biasa aja gitu komunikasinya gitu, tapi kan ada yang digaskain gitu loh, gitu lah Ustadz, intinya pandangannya gimana ya, misalnya dalam Islam kayak gimana, apakah saya harus mengurangi organisasi dan bergaul dengan lawan jenis kayak gitu. Maksudnya saya mikirnya ya kan tujuan saya cuma organisasi gitu, nggak ada menyangkut perasaan, toh saya juga komunikasi biasa aja kayak gitu. Itu sih Ustadz, saya takutnya udah berusaha tapi kayak sama aja dalam Islam ternyata emang nggak boleh gitu. Mungkin saya masih belajar. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Zahra atas pertanyaannya. Pertanyaan Kak Zahra ini sangat mewakili semua anak-anak di dalam organisasi ya. Karena ternyata pertanyaan yang Kak Zahra tanyakan itu ternyata juga banyak ditanyakan oleh kawan-kawan kami nih di organisasi. Karena kan saya kebetulan juga masih SMA ya. Maka ada beberapa teman-teman kami dari SMA lain kata, Lori ini gimana kalau saya organisasi, kita ada kepentingan apa, ada kepentingan apa. Maka yang pertama kali saya pengen ceritakan itu adalah kisah Nabi Yusuf, Kak Zahra. Nabi Yusuf itu adalah seorang budak yang dibeli oleh Zulaikha. Zulaikha itu adalah wanita yang sangat cantik, sangat kaya, istrinya seorang raja. Maka Yusuf sebagai budak, otomatis pada waktu itu ya, Yusuf pada waktu itu masih seorang budak, otomatis dia melakukan pekerjaannya sebagai seorang budak. Ini bukan berarti organisasi kayak budak ya, bukan ya. Ini kita lihat soal dalam lingkup pekerjaan saja. Yusuf melakukan organisasi seperti budak, organisasi sebagai budak. Ya Zulaikha perlu apa ya kita Yusuf sediakan, Zulaikha mau apa ya Yusuf harus sediakan. Bahkan kalau kita lihat itu adalah sebuah lawan jenis, tapi kok Al-Quran menceritakan itu dalam kisahnya, kisah Yusuf, kisahnya di surat Yusuf tuh satu kisah tuh dalam surat Yusuf itu semuanya tuh ngebikin cuma Yusuf doang tuh. Maka kok dijelaskan seperti itu? Kalau misal seandainya ada berlawanan sama syariat, harusnya nggak usah diceritakan dong gitu. Maka referensi yang saya ngambil itu dari kisahnya Yusuf. Ketika itu dia menjadi seorang budak, maka dia manut aja nih sama apa yang dilakukan oleh Zulaikha. Namun ketika dia tiba-tiba sudah macam-macam, sudah melakukan sebuah pelanggaran, sudah melewati apa yang dia lakukan oleh batas-batas syariat, maka waktu itu Yusuf menolak. Namun ketika selama itu masih dalam koridor pekerjaan, dalam koridor kerjasama, maka Yusuf okein aja dong, karena itu emang pekerjaannya. Karena pekerjaan yang saya lakukan itu memang pekerjaan saya. Kak Zahra melakukan sebuah organisasi, kebutuhannya bukan Kak Zahra doang, namun untuk sekolah, untuk teman-teman lain, untuk kepentingan organisasi. Namun kembali lagi, ketika sudah ada hal-hal yang melanggar beberapa syariat, sudah melanggar beberapa hal yang Allah larang, maka itu tidak diperbolehkan. Maka kalau misalnya kita ingin berbicara lawan jenis, sampai sekarang tuh kadang-kadang juga masih bingung sebenarnya sih. Ketika kita pengen berbicara lawan jenis atau kita mau diskusi sama mereka, maka kita lihat dulu nih, kita tuh pengennya kita pengennya tuh untuk sebuah hal senang-senang aja, buat enak-enakan aja, atau kita untuk berbagi cerita, untuk sama-sama diskusi, untuk mengambil sebuah kultur baru, untuk melakukan sebuah organisasi. Ketika itu ada sebuah kepentingan,
Masa iya kita menolaknya? Karena kepentingan itu kan bukan buat kita, namun untuk orang lain. Maka saya menjadikan referensi Yusuf ini sebagai kisah. Bahwasannya ternyata ketika kita melakukan kebutuhan, itu diperbolehkan. Maka Islam itu bukan agama yang mengekang, Kak Zahra. Islam itu bukan ketika, ngobrol sama cowok, bid'ah haram, gak kayak gitu. Islam itu sangat toleransi sekali. Ketika Kak Zahra ada kepentingan sama laki-laki, selama itu tidak ada hubungannya sama sama melanggar syariat, tafadhol, silakan Kak Zahra lakukan. Namun ketika ada tiba-tiba syariat yang dilanggar, maka itu yang menjadi permasalahan. Mau itu Kak Zahra ketika organisasi itu suka tiba-tiba, itu nggak apa-apa ketika Kak Zahra organisasi suka. Namun untuk menyampaikan sukanya ini yang jadi permasalahan. Kalau misalnya tiba-tiba suka di organisasi, kesempatan nih satu organisasi, sampaikanlah, pacarlah kita. Nah, itu menjadi masalah. Namun ketika Kak Zahra suka, itu masih di satu organisasi, maka tafadhol, Kak Zahra nggak apa-apa suka. Namun harus ada jarak di sana. Jaraknya seperti apa? Ya mungkin Kak Zahra tidak menyampaikannya itu, tidak perlu harus dekat sama mereka. Namun ketika dalam pekerjaan proker, Kak Zahra masih bisa tetap kerja untuk melakukan organisasi itu. Karena pengalaman saya di pondok di Mati Syarima itu, kita tuh emang ada organisasi dan kadang kita bekerja sama juga kok sama akhwat. Namun ada beberapa hal yang dibatasi. Contohnya seperti ketika kita musyawarah, kita nggak ada musyawarah, nggak ada musyawarah Abu Tri sama Putra itu nggak ada, karena kita organisasi OSIS itu beda. Kalau misalnya ada acara bareng, kita nggak ada tuh namanya sampai ngobrol bareng tuh nggak ada. Artinya ada batas. Atau mungkin sebuah saran mungkin buat dari saya untuk Kak Zahra, mungkin ketika organisasi dilakukan, mungkin kakak bisa ketika rapat ada shatter gitu. Itu saran aja sih buat saya. Semoga kedepannya organisasi yang Kak Zahra lakukan, semoga bisa menjadi motivasi buat anak muda dan juga bisa memberi wawasan nih kepada anak-anak muda zaman sekarang yang organisasi dan ternyata lawan jenis gitu. Ternyata Islam tuh nggak keras kok, Islam tuh nggak mengekang kok. Islam itu enak. Silakan aja kalau mau lihat aja kisahnya Nabi Yusuf. Nah itu, terima kasih Kak Zahra atas pertanyaan yang sudah mewakili anak-anak organisasi di Indonesia ini dan juga di dunia. Terima kasih. Terima kasih kembali Ustaz. Sama-sama Kak Zahra. Baik, Masya Allah, Barakallahu fikum wa jazakallah khairan katsira atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, anak ke penanya selanjutnya, anak persilakan kepada Ukti Akhwat Rifat untuk menyampaikan pertanyaan. Tafadhali. Habis ini yang nanya Ikhwan Kak Risma. Akhwat semua soalnya yang banyak nih. Baik Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Kak, suaranya kurang jelas. Dengar. Afwan, anak ingin bertanya. Jadi ada seorang lelaki ingin melamar seorang perempuan, tapi dia tidak mencintai perempuan tersebut. Dia ingin melamar itu karena dia yakin sama perempuan tersebut karena keturunannya nanti akan jadi anak yang soleh dan soleha. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih maksudnya bagaimana itu menyikapi hal-hal yang seperti itu, Ustaz? Jazakillah khairan. Oke, siap. Makasih Kak Akhwat. Ya, jadi gini, saya pengen cerita dulu nih Kak Akhwat nih. Kak Fulanah lah ya. Saya pengen cerita nih, kalau misalnya orang zaman dahulu tuh Kak, sebelum menjadikan cinta itu sebagai patokan pernikahan, orang zaman dahulu itu, khususnya di kerajaan di Islam sendiri, di Arab ketika zaman Rasul, pernikahan itu bukanlah harus didasari oleh cinta. Dalam artian, dahulu kala itu orang kalau misalnya nikah ya pasti ada kepentingannya. Antara yang pertama itu dia persatuan negara. Jadi misalnya nih ada Amerika sama Rusia gitu, biar mereka nyatu, nikahinlah anaknya Putin sama anaknya Joe Biden gitu, suruh nikah, biar mereka tuh nggak perlu musuhan gitu. Itu kepentingan tuh. Ada juga kepentingan ekonomi seperti yang kita baca dari Majapahit. Ada juga kepentingan sahabat. Sahabatnya seperti apa? Rasulullah, Abu Bakar, itu kepentingannya. Ali bin Abi Thalib, Rasulullah. Ada juga, itu kalau itu cinta ya, Abu Bakar dan Rasulullah. Itu karena untuk mengeratkan sahabat tuh. Aisyah anaknya Abu Bakar dinikahin ke Rasulullah. Itu karena pada awalnya adalah pengen mempererat sahabat kekeluargaan. Jadi bagaimana sahabat itu menjadi keluarga. Maka apalagi ketika kita baca dahulu, nikah itu bahkan sampai ada nikah itu mereka ada culik nikah paksa gitu. Atau mungkin nikah itu karena
orang tua gitu. Orang tua sama-sama sekufu, oke lah nikah gitu. Maka sebenarnya kalau kita bicara soal nikah, kita tuh nggak harus bicara soal cinta. Apalagi yang kakak sampaikan, yaitu menikah karena kakak, nggak karena cinta, namun dengan harapan punya anak yang soleh-soleh dalam artian laki-laki ini menginginkan kakak itu karena tahu kakak itu bisa ngajar anak-anak dia suatu hari nanti. Maka sebenarnya cinta itu hadir sebagai lambang alasan pernikahan itu baru-baru aja sebenarnya kalau kita baca dalam sejarah. Sebelum-sebelumnya kita akan jarang sekali mendengarkan cinta itu di pernikahan adalah sejarah cinta karena emang nikah itu nggak perlu harus cinta teman-teman. Kenapa nggak harus cinta? Karena beberapa pendapat mengatakan bahwasannya cinta itu kadang cinta itu nggak bisa dipaksakan. Kita bakal banyak temukan ada orang-orang yang dia itu nikah karena orang tuanya, namun ternyata cinta di tengah jalan kok gitu. Kemarin aku habis dengar salah satu podcast siapa ya? Saya lupa, bukan podcast, video salah satu selegram, dia lulusan ITB, dia bilang kalau daripada saya itu berusaha mencocokkan orang tua saya dan orang tua calon istri saya, lantaran saya ini harus menikah dan justru karena kita menikah dan orang tuanya harus dipaksa untuk cocok dan akhirnya malah bercerai karena orang tuanya nggak cocok ketika sudah nikah, mending orang tua saya cocok, saya berusaha mencocokkan istri saya karena saya nggak mau bawa keluarga gitu. Maka orang si selegram ini menikah itu bukan karena cinta, namun menikah itu karena orang tuanya disuruh orang tua, Bu, saya udah siap nikah, cari ini gitu. Jadi cari orang tuanya, akhirnya dia nikah. Maka atas telegram ini kocaknya kayak gini. Yah, emang kalian kira saya ini cinta sama istri saya? Enggak. Terus dia lanjut kata-kata selanjutnya, tapi itu dulu, kalau sekarang saya cinta banget sama istri saya. Dalam artian kan sebenarnya cinta itu bisa ada, belajar mencintai itu bisa. Tapi itu pendapat saya pribadi, mungkin kakak kalian punya pendapat lain, karena emang kalau pembahasan soal cinta ini sangat luas banget teman-teman, maka kita harus banyak bertukar pikiran di sini. Namun kalau pendapat saya pribadi, yang tadi saya disampaikan oleh Kak Fulanah tentang seorang lelaki menikah lantaran bukan karena cinta, karena bisa jadi itu tandanya lelaki itu menilai kakak karena kakak dianggap bisa mendidik anak-anaknya lelaki itu, dan lelaki itu bakal cinta sama kakak ketika kakak itu bisa menjaga anak-anaknya kakak dan anak-anak laki itu. Semoga bisa diwakili ya Kak pertanyaannya. Terima kasih. Jazakillah khair. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsira atas yang telah disampaikan. Baik, Ana ke penanya selanjutnya. Ana persilakan kepada Ahli Ibrahim Kamil untuk menyampaikan pertanyaannya. Tafadhol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fahri, saya punya pertanyaan tentang agak sedikit curhat ini ya. Kakak saya itu sudah kuliah. Sejak dulu itu kakak saya orangnya memang nggak terlalu dekat sama agama. Karena di keluarga ini saya yang pertama kali dimasukin ke pondok. Dan sepanjang di perkuliahan kakak itu saya sering melihat diam-diam bahwa kakak saya itu chattingan. Kakak saya itu sudah mulai ada bibit-bibit pacaran. Nah, tapi ketika kita semua ngumpul seperti di bulan sekarang, kakak saya itu bagaimana ya? Suka menyebar ide feminisme di antara keluarga. Jadi kakak saya itu seperti oh saya nggak perlu nikah, wanita itu harus mandiri, bla 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 seperti itu. Tapi sebenarnya saya sendiri juga agak kesel ngeliatnya karena saya sendiri tahu kalau bahwa kakak saya suka chattingan, tapi pas lagi ngumpul bareng-bareng sama keluarga ini malah ngomong tentang aku nggak mau nikah sampai 30 tahun, saya bisa cari pengalaman kerja sendiri, saya nggak perlu dinafkahi. Ya itu bagaimana itu Kak? Karena ya akhir-akhir ini sudah mulai ketemuan sama apa namanya, sudah mulai pacaran, sudah mulai serius, dan saya sudah pernah konseling sama ibu sama ayah, sudah kita perjuangkan. Kalau dari Kak Fahri bagaimana sarannya? Terima kasih ya Kak. Sama salam dari Imsus Iskarima. Jazakallah khair. Wayakum. Oke, Ibrahim nih adik kelas saya ini, masya Allah beliau. Oke, terima kasih Kak Ibrahim. Waalaikumsalam dari Mati Syarima. Ya, Kak Ibrahim, kalau misalnya kita berbicara soal itu, maka kita akan kembali pada dakwah, Kak Ibrahim. Dakwah itu seperti apa sih? Dakwah itu sebenarnya kalau dakwah yang hari ini saya pelajari, Islam itu indah. Maka sampaikanlah dengan keindahan. Kalau seandainya kita menjual sebuah bunga, namun dengan memaksa orang untuk membelinya, maka bunga itu nggak bakal laku.
mau itu di seindah apapun bunga itu, dengan seindah apapun dan semurah apapun bunga itu, maka ketika kita maksa orang lain buat membelinya, maka orang lain nggak bakal mau. Namun sebalikannya, ketika ada orang yang jual narkoba, yang dengan cara yang bagus, dengan cara yang indah, itu kan sebuah keburukan. Namun justru bisa lebih laku daripada jualan bunga. Karena apa? Caranya. Maka Islam itu indah, maka sampaikanlah Islam dengan keindahan. Maka cara yang sering saya lakukan ketika, mungkin saya di posisi Kak Ibrahim ya, cara yang saya lakukan untuk mungkin bisa berada, saya juga punya keluarga yang seperti itu sebenarnya, keluarga-keluarga yang mungkin masih melegalkan hal-hal yang pacaran, masih legalkan dengan hal-hal yang mungkin dilanggar oleh syariat. Namun kita memosisikan pada diri kita, orang tua kita melahirkan kita itu bukan berharap lu lahir lu pasti jadi ustadz gitu. Dalam arti itu bukan cita-cita ya. Jadi kayak maksudnya orang tua itu melahirkan kamu ya agar kamu sebagai seorang anak gitu. Tante kamu tuh menganggap kamu sebagai keponakan itu karena kamu harus jadi keponakan, bukan menjadi seorang ustadz gitu. Kemudian kakaknya kita, ketika dia itu tahu punya adiknya kita, mereka tahunya kita itu adiknya dia, bukan kita itu ustadznya mereka gitu. Maka sebenarnya dakwah yang paling keren itu adalah ketika kita bisa memosisikan diri kita siapa sebenarnya. Ketika kita menjadi seorang adik, maka sampaikanlah dakwah Islam itu dengan cara sebagai kita seorang adik. Ketika kita menjadi seorang kakak, sampaikanlah dakwah yang menjadi kakak. Nah, di posisi seperti ini, ketika mungkin kakaknya Kak Ibrahim itu memiliki masalah seperti ini, Kak Ibrahim bisa sampaikan kepada kakaknya, tapi dengan cara yang baik. Dalam artian kan sebenarnya kembali lagi hidayah itu milik Allah. Mau Kak Ibrahim itu sampai teriak sampai kayak gimana, setikat Abu Lahab paman Nabi aja ketika dia itu disuruh masuk Islam, yang sangat perjuangan Nabi, yang Nabi itu berharap berdoa biar dia masuk Islam. Pada akhirnya Nabi nggak bisa memberikan hidayah karena Allah berfirman, yang memberikan hidayah itu bukan kamu Muhammad, karena yang memberikan hidayah itu dari Allah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya maka Kak Ibrahim, kalau misalnya saya di posisi Kak Ibrahim saat ini adalah kita bisa berdakwah kepada mereka. Kita bisa berdakwah kepada kakak-kakak kita. Kita bisa berdakwah kepada awam kita yang masih melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak dibolehkan oleh syariat. Dan tentunya cara dakwah itu nggak bisa dilandaskan hanya dengan dalil. Karena orang zaman sekarang itu mereka sangat menolak sekali soal mentahan. Ada orang pacaran kita masih bilang wala taqrabu zina, mereka nggak bakal peduli. Wala taqrabu zina itu apa sih gitu. Maka sebenarnya orang zaman sekarang tuh mereka mau yang matang. Mereka mau yang mantap bukan yang mentah. Maka gorenglah pemikiran Islam itu di otak kita semua. Bahwasannya Islam itu ketika dia sudah masuk mentah-mentah wala taqrabu zina, dan kita bisa untuk melogikakannya, maka kita bisa memberikan kepada mereka santapan yang matang agar ke depannya keluarga kita, sahabat-sahabat kita bisa lebih mudah menerima Islam ketika kita bisa menyediakan kepada mereka dengan logika yang baik, dengan tutur kata yang baik, sebagaimana halnya Musa kepada Fir'aun pada waktu itu, seperti halnya Rasulullah kepada Abu Jahal pada saat itu, kepada Rasulullah kepada orang-orang baik pada saat itu, yang harusnya menjadi referensi bagi kita semua bahwasannya dakwah Islam itu nggak harus namanya keras, walaupun ada kalanya kita harus keras kepada mereka ketika sudah sangat melampaui batas. Ya mungkin itu ya Kak Ibrahim, soalnya saya juga kurang paham pertanyaannya tadi, nggak apa-apa. Semoga bisa mewakili dan juga bisa menjawab pertanyaan Kak Ibrahim walaupun nggak seberapa. Jadi nggak justru kalau Khair. Terima kasih banyak. Baik, Masya Allah, Barakallahu fikum wa jazakallah khairan katsira atas jawaban yang telah disampaikan. Afwan Ustadz, ini yang bertanya akhwat semua. Mau kita... Gak apa, lanjut. Baik. Baik, untuk penanya selanjutnya, Ana persilakan kepada Ukhti Marwah untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu. Bismillah, dengar suara? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, bagaimana sih caranya kita sebagai seorang akhwat mengendalikan perasaan kita ketika nggak munafik ya Ustadz, ketika kita melihat seorang yang akhlaknya baik, tampan, yang kayak lewat begitu, itu tuh membuat hati kayak berbunga-bunga gitu. Terus bagaimana sih mengendalikan perasaan itu ketika bertemu seperti seorang ikhwan seperti itu? Maksudnya, ya begitu maksudnya, jadi bagaimana saran Ustadz untuk kita sebagai seorang akhwat dalam mengendalikan perasaan kita? Dan juga izin tanya, mohon maaf Ustadz, melebihkan sedikit
izin tanya, bagaimana cara kita juga mengendalikan perasaan kita ketika kita merasa dihianati oleh orang yang kita cintai dan ketika kita dihianati itu memiliki perasaan benci terhadap orang yang telah mengkhianati kita tersebut. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Marwah atas pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya. Sebenarnya Kak Marwah kan tadi tanya ya, kalau misalnya gimana sih kita mengendalikan diri kita ketika bertemu dengan ikhwan atau akhat yang Masya Allah udah tampan, pinter, soleh. Maka sebenarnya kan itu bisa terjadi. Kita itu punya rasa suka, kita itu punya rasa pengen memiliki, kita itu punya rasa ada harapan dengan dia. Itu adalah apa? Yang pertama adalah mata. Ya nggak sih? Mata yang pertama. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan dalam firman-Nya, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan tuh kepada orang-orang beriman, muslim, muslimah, katakan semuanya yang mereka kata yang aku beriman. Kalau misalnya kalian ketemu lawan jenis, kalau kalian tuh ketemu orang-orang yang tampan, orang-orang yang Masya Allah lah mereka itu, maka maka tundukkanlah pandangan kalian. Karena kenapa? Pusat pertama kali ada rasa cinta itu pada pandangan. Pusat pertama kali kita itu ingin memilikinya, itu karena pandangan. Pusat pertama kali kita itu ada harapan dengan dia, itu karena pandangan. Maka sebenarnya simpel aja jawabannya ketika bagaimana cara kita mengatur nih. Tundukkan pandangan yang pertama kali dahulu. Kenapa? Karena kita nggak mungkin punya rasa cinta kalau kita nggak pandang gitu. Kecuali kalau misalnya karena nasab gitu kan. Kita nggak pernah lihat tiba-tiba suka karena anaknya siapa gitu. Namun ketika tiba-tiba pandangan hal itu sudah terjadi, maka Allah nggak ninggalin kita begitu saja. Lanjut dong pada ayat yang lain, pada hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika misalnya wahai orang-orang, wahai lelaki, wahai muslimah, ketika kalian itu ada rasa cinta dan kalian itu tidak bisa menikah, kalian belum mampu untuk menikah, maka kalian harus melakukan dua hal, dua tips. Rasul kasih tutorial, Rasul kasih tips tutorial kepada umatnya. Yang pertama adalah dengan cara berpuasa, yang kedua itu dengan cara sholat. Kenapa sholat? Karena sekali lagi ketika kita itu sholat, maka sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan yang mungkar dan perbuatan yang jahat. Kenapa puasa? Karena dalam kondisi puasa, kita itu dalam kondisi lemah dan syahwatnya otomatis lemah. Kenapa orang itu nggak bisa berzina ketika puasa? Karena dia nggak ada kekuatan untuk melakukan itu. Kenapa orang itu malas untuk jalan jauh ketika puasa, malas untuk bermaksiat ketika puasa? Karena dia nggak punya tenaga untuk itu. Maka itu Kak tips yang saya pengen berikan untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua tadi apa Kak? Bisa diulangi? Kak Marwah? Afwan Ustadz, untuk pertanyaan yang kedua, cara mengendalikan perasaan ketika dihianati oleh orang yang kita cintai. Seperti itu. Kalau kita berbicara soal dikhianati kan banyak ya konteksnya. Sebenarnya konteksnya di mana dulu? Kalau misalnya karena kita udah pacaran tiba-tiba kita dikhianati, ya itu sebenarnya ujian aja sih. Ujian karena kita melakukan yang Allah haramkan gitu. Tapi ketika bisa kalau kita berbicara khianat pasti pernah ada hubungan di situ. Walaupun nggak semuanya ya teman-teman. Ada misalnya kita udah berharap sama dia tiba-tiba aku nggak jadilah sama kamu gitu. Suka kita sebagai teman aja gitu kan kalau bisa di sinetron. Maka sebenarnya kalau posisi itu ya kembali aja kepada Allah. Kita yang pernah melanggar perintah Allah, kita yang dulu mengabaikan perkataan Allah, namun ketika kita disakiti, kenapa kok kita nggak kembali ke Allah juga? Terus lu selama ini ketika maksiat, lu itu maksudnya buat kita sendiri ya, buat kami pribadi ya. Lu tuh sebenarnya selama ini pergi untuk ngedate sama dia, untuk jalan-jalan sama dia tuh ingat Allah nggak sih gitu? Kenapa harus disakitin dulu? Udah disakitin nggak kembali aja sama Allah? Orang disakitin tuh harusnya kembali sama Allah gitu. Maka sebenarnya ketika kita untuk mengontrol diri untuk itu, maka tips saya cuma dua. Yang pertama, introspeksi diri kita pribadi, karena yang salah itu bukan cuma dia tapi salah kita juga. Yang kedua adalah kembali pada Allah, kembali pada jalan yang benar. Karena ketika guru kami pernah berkata, kalau misalnya kita pengen berubah jadi baik, nggak usah bingung, mulai aja dari sholat. Kamu sholatnya baik, semuanya jadi baik. Karena yang pertama kali tanggung jawabkan di akhirat kelak itu adalah sholat. Maka itu mungkin untuk menjawab pertanyaan Kak Marwah. Sekian, semoga bisa mewakili apa yang Kak Marwah pertanyakan. Terima kasih Kak Marwah.
Baik, Masya Allah, Barakallahu fikum, wa jazakallahu khairan katsirah atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, ya. Ana persilahkan kepada Ukti Mita Afriani untuk menyampaikan pertanyaannya. Apa dalil? Baik, Ustadz mungkin jaringannya sedang. Nah, Ana beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ana persilakan kepada Kak Kiki Mulyana untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya, Ustaz, gimana hukumnya kalau wanita converse akan datangnya duluan kepada pria, dan bagaimana juga hukumnya wanita yang friendly kepada lawan jenis? Kurang kedengeran suaranya, Kak. Jadi Ustaz, gimana hukumnya jika wanita mengkonversi mengatakan lawan jenis duluan, dan gimana hukumnya jika wanita friendly ke lawan jenis? Suaranya Kak Kiki kayaknya kurang kedengeran ya, Kak. Gimana hukumnya kalau seorang wanita yang mengajukan perasaannya duluan kepada pria, dan bagaimana hukumnya jika seorang wanita terlalu friendly kepada lawan jenis? Oke, terima kasih Kak Kiki akan pertanyaannya. Pertama, bagaimana hukumnya? Kalau misalnya kita berbicara soal hukum fikih, mungkin kalau misalnya saya berbicara soal hukum fikih, mungkin teman-teman nggak bisa ngadalin saya karena banyak ulama-ulama yang lebih pandai di bidang itu. Mungkin teman-teman bisa lebih diskusi kepada ulama-ulama yang mungkin lebih memfokuskan pada pembahasan soal itu. Namun kalau misalnya pembahasan dikit-dikit, mungkin saya bisa sampaikan. Teman-teman bisa koreksi nanti ke depannya kalau saya ada salah. Apa hukumnya kalau misalnya kita itu menyampaikan rasa pertama kali kita kepada laki? Ini tanyakan dulu yang pertama, ini tuh perasaannya tuh karena pengen pacaran atau karena pengen menikah? Kalau misalnya kita itu menyampaikan apa namanya untuk pernikahan, maka ini pernah juga dilakukan oleh wanita yang waktu itu pernah suka sama Buya Hamka waktu itu. Dia datang ke Buya Hamka, saya pengen engkau nikahkan saya gitu. Maka sebenarnya itu diperbolehkan saja teman-teman. Namun ini sekali lagi ini masih dalam apa namanya dari wawasan yang saya miliki. Teman-teman masih bisa koreksi, teman-teman masih bisa bertanya kepada orang yang lebih paham daripada saya. Saya cuma menyampaikan lewat ilmu kebodohan saya sendiri, yang saya miliki sendiri. Itu sebenarnya masih diperbolehkan. Karena tapi tetap saja yang menentukan pernikahan itu adalah lelaki itu. Iya atau tidaknya, sorry. Apa namanya untuk melamaran segala macam segala itu akan kembali kepada laki-laki. Namun wanita boleh menyampaikan kepada dia, tolong lamar saya, atau mungkin saya menyukai Anda, tolong lamar saya segala macam, itu masih diperbolehkan. Nah, itu mungkin itu ya, kalau untuk ini saya kurang bisa menguasai bahasannya. Namun untuk pertemanan yang friendly, kawan-kawan, justru hal ini sebenarnya masih saya pertanyakan sama guru-guru kami. Namun beberapa guru kami itu menyampaikan kalau ternyata friendly itu nggak bagus. Dalam artian friendly kepada lawan jenis itu nggak bagus. Karena sebenarnya saya mikir, loh, emang kenapa friendly sama semua orang? Kita kan harus dekat sama semua orang gitu. Namun ternyata itu bakal nggak bagus terjadinya beberapa tahun setelah itu. Kenapa? Ketika kita sudah berumah tangga, kita itu bertemu dengan lelaki yang suami kita atau istri kita yang friendly sama orang lain, teman-teman ridho nggak sih kalau tiba-tiba lelaki teman-teman atau istri teman-teman yang udah teman-teman nikah yang tiba-tiba friendly tuh sama semua orang gitu. Friendly itu kan cuma titik awalnya saja.
Orang friendly bisa tiba-tiba suka, orang friendly bisa tiba-tiba cinta, orang friendly bisa tiba-tiba apapun bisa terjadi kalau itu friendly. Makanya Islam membatasi hal ini dengan cara apa? Ketika kita ingin berbicara yang penting saja. Ketika kita ingin menyampaikan pendapat dalam organisasi, sampaikan tapi yang penting saja. Namun dengan hal-hal yang tidak penting, dengan hal-hal yang mungkin tidak pantas untuk disampaikan, maka ini yang tidak dibolehkan dalam Islam. Sehingga dalam friendly ini saya menghukumi bahwa hal saya pribadi, pendapat saya pribadi dengan kebodohan yang saya miliki itu sangat, menurut saya itu tidak boleh sih gitu. Karena kalau friendly sesama teman ya, sesama teman sama jenis itu diperbolehkan. Namun ketika sama lawan jenis itu dikhawatirkan ketika sudah berumah tangga yang terjadi adalah justru lelaki kita karena merasa, loh saya kan friendly harus dekat sama semuanya. Emang istri ridho gitu setiap hari ngelihat chattingan laki-laki bercanda gitu sama wanita lain. Terus suami emang ridho istrinya chattingan sama laki-laki lain dengan bercanda yang lain-lain, otomatis enggak dong gitu. Mungkin itu ya pendapat saya. Ya, semakin banyak pertanyaan. Ya, mungkin sekian dari saya itu aja. Baik, Masya Allah, Barakallahu fikum, wa jazakallahu khairan katsira atas jawaban yang telah disampaikan. Afwan Ustadz, ini masih ada beberapa yang mengangkat tangan. Mau kita selesaikan atau kita cukupkan saja? Boleh, mungkin dua lagi aja, kayak dua aja. Baik. Ke depannya kita bisa diskusi lebih jauh lagi mungkin. Mungkin diundang lagi mungkin. Baik, Ana pilih dua dari yang mau katakan. Ana persilakan kepada Ufti Hauna Afifah untuk menyampaikan pertanyaan. Ya. Apa namanya? Gimana sikapnya kita kalau lagi mengagumi orang? Oke, terima kasih Kak Hauna. Kembali lagi itu sebenarnya kembali lagi kepada syariat. Syariat itu ngajarkannya seperti apa? Kalau misalnya kita ngelihat pada syariat, ketika kita mengagumi suatu orang, kita boleh kok mengagumi semua orang. Makanya ketika misalnya saya melihat adik-adik saya, kawan-kawan saya itu mengagumi seorang kawan-kawan atau wanita karena kehebatannya, itu boleh banget. Kenapa? Justru ketika kita mengagumi seseorang, justru bisa jadi itu melandaskan kita untuk berubah dari diri kita sendiri, karena kita nggak tahu hidayah itu datangnya dari mana. Namun kembali lagi pada syariat, ada beberapa tuntutan yang harus kita lakukan, ada tuntutan yang tidak boleh kita langgar. Kita misalnya kagum sama orang gitu, lantaran itu kita kirim surat lah, kagum fans berat nih gitu kan, padahal itu lawan jenis, itu kan suatu hal yang sebenarnya nggak pantas buat kita. Kemudian misalnya kita kagum sama seseorang, kita akhirnya melakukan suatu hal yang Allah larang gitu, contohnya kita isengin dia lah, kita sebut nama dia misalnya di mana segala macam, itu kan suatu hal yang nggak pantas gitu, dan itu tentunya dilarang oleh Islam. Maka sebenarnya pendapat saya pribadi, ketika kita itu mengagumi suatu orang, kita bisa yang pertama lewat doa yang pertama, atau kalau misalnya kakak memperjuangkannya boleh, tapi kakak boleh datang orang tuanya silakan. Terus kalau misalnya kakak itu emang ada cara lain kakak punya, dalam artian itu masih dalam koridor syariat, itu kakak masih bisa lakukan. Insya Allah Islam nggak melarang hal-hal yang seperti itu. Kamu kembali lagi itu masih dalam pendapat saya, ketika ada kakak punya unek-unek lagi atau mungkin ada hal yang mungkin nggak memuaskan dan tidak cocok, kakak bisa lakukannya kepada orang yang lebih ahli daripada saya. Terima kasih Kak Hauna. Iya, syukran. Baik, Masya Allah, Barakallahu fikum, wa jazakallahu khairan katsira atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, anak ke penanya yang terakhir, Anda persilahkan kepada Kak Cikin Yu untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya kedengeran, Kak? Baik, saya akan bertanya. Jadi gini, Kak. Gimana sih cara kita supaya kita itu bisa menjaga perasaan kita ke lawan jenis biar nggak terjerumus ke hal-hal yang mungkin bisa aja kan, biasanya kalau cowok itu awalnya sikapnya kayak baik gitu sama kita, mungkin awalnya dia kayak baik ke kita, mungkin dengan hal-hal yang
menyangkutkan agama tapi lama-lama malah sikapnya yang kayak jadi brengsek gitu Kak. Apa Itu paham? Kak Cika itu maksudnya tuh laki-lakinya tuh ngechat kakak atau apa gitu maksudnya? Mungkin bisa diperjelas lagi Kak Cika. Kan Oh iya, maksudnya ya. jadi itu kayak ngechat gitu Kak. Mungkin awalnya kayak bahas-bahas agama tapi lama-lama malah kayak kemana-mana gitu, malah kayak lebih ke ngajak pacaran gitu-gitu Kak. Ya terima kasih. Itu sebenarnya yang paling saya takutkan untuk saat ini gitu, yaitu menjadikan agama itu sebagai landasan awal sebagai PDKT. Dalam artian kita tuh pengen ngechat sama orang, kita pengen awal bahas agama, selamain sana sini, akhwat segala macam, ikhwan bicarakan sana sini dalam landasan agama. Namun pada akhirnya nggak kembali kepada agama. Makanya saya tuh ngebuat video, namanya itu saya membuat video waktu itu saya lagi di Malaysia di Putrajaya, saya buat video. Pada akhirnya orang-orang yang mengatakan wala taqrabu zina akhirnya meludah mereka sendiri karena itu ternyata ini banget, real banget, relate banget di antara kita nih, para anak-anak santri gitu. Ada mereka yang semangat ketika mereka itu tidak ada aku tiba-tiba dia walau tak Prabu zina lah, jangan deketin zina lah. Namun ketika tiba-tiba ada mulai deket, terus ketika udah mulai deket sama aku segala macam justru ganti dalilnya. Ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Jadi kita sesama manusia harus saling mengenal gitu kan. Jadi jangan sampai kita menjadikan sebuah agama itu suatu hal yang menjadi awal kita PDKT kepada suatu maksiat. Maka sikap yang paling tepat adalah ketika hal itu terjadi, maka kembali kepada patokan awal kamu awal kali mengechat aku ini tujuannya untuk apa? Kalau kita ngebahas soal agama, kita bisa bertanya kepada Ustadz. Atau kalau kita mau diskusi, silakan diskusi. Namun ketika tiba-tiba engkau malah melakukan suatu hal pacaran atau apa, engkau lupa ya, engkau tuh datang ke sini untuk bahas agama. Namun ketika engkau mengajak saya pacaran atau suatu hal yang dikatakan brengsek, engkau justru malah melanggar suatu hal yang engkau sampaikan sendiri. Jangan sampai engkau malah menelan ludah engkau sendiri gitu. Makanya semoga kedepannya ini harapan itu buat masa diri saya pribadi, hal-hal yang seperti itu jangan sampai bisa terjadi di negara kita ataupun di dunia bagian anak muda Islam. Ya itu mungkin sih saran saya buat Kak Cika, buat dari saya pribadi. Mungkin Kak Cika kalau misalnya hal itu bisa terjadi, Kak Cika mungkin bisa unfollow, langsung blok, unfollow, langsung di blok, asal terserah itu. Tapi intinya jangan sampai ketika kita melandasi agama itu di awal, maupun di akhir itu malah menjadi suul khotimah. Karena yang kita harapkan kan kita harapkan adalah selalu menjadi orang yang husnul khotimah. Semoga bisa menjawab pertanyaan Kak Cikil ya.